Ketika Alia bercermin, pantulannya tersenyum balik, tapi dia tidak. Sekarang, sesuatu yang mengerikan menariknya masuk ke dalam dunia di balik kaca. Tak seorang pun menyadari bahwa anak yang sebenarnya terjebak di dalam cermin berteriak tanpa suara. Alia dan keluarganya tiba di rumah tua itu. Jendelanya yang gelap memancarkan bayangan panjang dan menakutkan di bawah lampu sorot depan mobil. Di hadapan mereka, rumah itu tegak dengan siluet muram, dikelilingi dedaunan lebat yang berdesau. Dengan hati-hati, dia melangkah masuk ke kamarnya. Debu kecil menari-nari di udara, sementara perabotan usang yang memenuhi ruangan terlihat berdebu. Terlihat sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan, memantulkan bayangan Alia. Dalam keheningan kamarnya, Alia berhenti sejenak di depan cermin dan bersiap untuk tidur. Refleksinya di kaca tiba-tiba berubah, bergerak mandiri layaknya entitas yang terpisah. Dia bertanya-tanya, apakah itu hanya tipuan cahaya? Alia terbangun kaget di tengah malam oleh bisikan yang bergema dari cermin. Tertarik oleh suara itu, dia mendekati cermin. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Refleksinya bergerak di luar kendalinya. Pantulan di cermin itu tersenyum sendiri, sebuah senyuman yang tak pernah ia buat. Alia yang sedang bermain dengan mainan di kamarnya, tanpa menyadari ada mata tersembunyi yang mengawasinya. Saat ia menuju ke kamar mandi, mainan-mainan yang ditinggalkannya perlahan mulai bergerak sendiri. Alia merasakan kehadiran yang mengerikan, merasa bahwa dia tidak sendirian. Dengan suara bergetar, Alia menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya dengan detail yang mengerikan. Sekilas, orang tuanya terlihat mendengarkan, tapi sorot mata mereka mengatakan sesuatu yang berbeda. Kamu pasti bermimpi, bantah mereka, menepis ceritanya begitu saja. Dalam kesendirian, Alia berhadapan dengan bayangan yang bergerak sendiri di ruangan redup, mencoba memahami isyarat-isyarat aneh yang diberikannya. Dalam ruangan yang disinari cahaya bulan, debu-debu berkilauan melayang pelan, mengitari Alia dalam lingkaran misterius. Bayangan itu berbisik memanggil Alia. Ayo bermain di dalam cermin Alia. Alia yang berdiri di loteng, debu bertebangan menari-nari dalam cahaya redup. Dia menemukan sebuah buku harian tua terselip di tempat persembunyiannya di sudut kamar yang paling gelap. Buku harian itu mengungkap kisah seorang anak yang hilang secara misterius 3 dekade lalu. Di depan cermin usang, Alia tenggelam dalam lembar-lembaran buku harian yang penuh misteri itu. Sebuah kebenaran terkuat. Bayangan di cermin itu ternyata anak yang hilang puluhan tahun silam. Dalam pantulan cermin, bayangan Alia berubah menjadi bentuk yang aneh dan menakutkan. Alia berjuang membuka pintu. Tangannya menggenggam erat gagang logam yang dingin. Alia berjuang membuka pintu. Tangannya menggenggam erat gagang logam yang dingin. Bayangannya tiba-tiba bergerak, meregang secara tidak wajar ke arah cermin. Permukaan cermin yang semula padat tiba-tiba berubah menjadi portal, menelan Alia yang berteriak ketakutan. Alia mendapati dirinya terperangkap di dalam cermin, tersesat di dunia yang gelap dan aneh. Bayangan berkedip di sekelilingnya, menampakkan orang lain yang terperangkap di dalam cermin. Dalam remengnya kamar Alia, sebuah bayangan muncul dari cermin. Bentuknya meniru Alia. Bayangan itu sepenuhnya terwujud, dengan mulus menggantikan Alia di dunia nyata. Tanpa disadari, orang tuanya tetap tidak menyadari perubahan halus namun mendalam itu. Pantulan Alia tersenyum licik, menatap ke dalam cermin. Jati diri Alia yang murni terjebak di dimensi cermin, sementara ia hidup sebagai bayangan dari dirinya sendiri. Alia berteriak, suaranya hilang ditelan keheningan, seolah dunia luar tuli terhadap ketakutannya. Cermin itu menjadi penjaranya. Setiap jeritan, setiap ketakutan terpantul dan bergema dalam ruang hampa tanpa akhir. Cermin itu memantulkan bukan Alia, melainkan versi dirinya yang terdistorsi, lebih kuat, lebih gelap, lebih menang. Mata bayangan itu berbinar gelap, mengkonfirmasi apa yang selalu ditakutinya. Kegelapan itu sudah berakar terlalu dalam.